Halo teman-teman, saya Wadahatu Nida dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji lipida. Apa itu uji lipid? Uji lipid senyawa organik berminyak yang tidak larut dalam air dan dapat diekstrak dari sel dan jaringan nonpolar seperti kloroform, benzol, atau ether. Uji lipid ini terdapat banyak uji, yaitu ada uji kelarutan, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar. Yang kedua, ada uji pembentukan emulsi. Uji ini mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam pembentukan emulsi dengan bantuan bahan pengemulsi. Yang ketiga, ada uji salfosfit, yaitu uji yang membentuk warna merah, biru, ungu bila direaksikan dengan H2SO4 pekat terdapat disebut kolesterol. Yang terakhir, ada uji penyabunan, uji untuk mengetahui bahwa minyak mempunyai gugus karbosilat akan bereaksi dengan soda, yaitu ada NaOH atau KOH, dan membentuk garam karbosilat yang larut dalam air. Baik, kita langsung mulai saja yuk. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uji kelarutan. Di uji kelarutan ini terdapat bahan uji sampel, yaitu ada gliserol, mentega, margarin, lemak gaji, dan minyak goreng. Untuk cara kerjanya, pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 100 ml sampel. Kemudian, tambahkan masing-masing tabung 2 ml pelarut dan aquades. Kemudian, kocok kuat 2 menit, diamkan 10 menit. Perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut dan kemudian teteskan di atas kertas saring. Dan keringkan, perhatikan adanya bercak. Untuk hasil uji kelarutan yang bersifat polar, yaitu ada mentega, margarin, lemak gaji, minyak goreng. Dan untuk yang bersifat non-polar, gliserol, karena dia tidak terlarut dalam ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selanjutnya, ada uji pembentukan emulsi. Ada bahan-bahannya, yaitu mentega, margarin, dan minyak goreng. Langsung saja yuk ke cara kerjanya. Pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 0,5 sampel. Kemudian, tambahkan masing-masing tabung 2 ml aquades. Kemudian, kocok kuat hingga terbentuk emulsi yang keruh dan diamkan selama 5 menit. Dan langsung saja yuk kita ke hasil ujinya. Pada saat emulgator mentega terbentuk emulsi yang stabil, yaitu 46 detik, dan margarin 60 detik, minyak goreng 60 detik. Yuk ke uji yang ketiga, uji Salkowski. Di sini kita memakai sampelnya larutan kolesterol 0,5%, mentega, margarin, minyak goreng. Langsung saja yuk ke cara kerjanya. Pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan, atau bisa disebut 5 tetes. Kemudian, tambahkan H2SO4 pekat, dilakukan di lemari asam. Setelah itu, setelah kedua lapisan terpisah, perhatikan hasil warnanya. Amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Untuk hasilnya, terdapat sabun berupa gumpalan. Minyak yang memiliki gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda, NaOH, dan KOH dengan membentuk garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini disebut sebagai sabun. Dan yang terakhir, uji penyabunan. Uji ini terdapat sampelnya minyak goreng.
Langsung saja ke cara kerjanya. Pertama, masukkan 5 tetes minyak goreng, kemudian teteskan larutan NaOH 10% dalam alkohol 90% hingga terbentuk gumpalan. Kemudian kocok tabung lalu tutup menggunakan kapas dan panaskan dalam penanas air selama 1 menit. Untuk hasilnya, amati pembentukan sabun berupa gumpalan. Minyak yang memiliki gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH dan KOH dengan membentuk garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini disebut sebagai sabun. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.